Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak manajer, rekan-rekan sekalian dari manajer personelnya, Ibu Anggi, manajer keuangan, Bapak Andri, manajer pemasaran, Ibu Karima, manajer produksi, Bapak Asmi, dan Notulen. Baik, rapat kali ini kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar rapat pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai? Amin. Rapat kita mulai dari jam 13.00 sampai jam 13.10. Saya rasa waktu 10 menit cukup untuk rapat ini. Dalam agenda rapat kali ini, kita ini akan membahas dalam evaluasi akhir tahun dan pencapaian target di tahun 2022. Sesuai dengan misi perusahaan kita, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas, agar perusahaan kita bisa maju dan berkembang pesat, membutuhkan bantuan dan kerja sama dari rekan-rekan semua. Supaya perusahaan kita bisa maju, diharapkan kerjasama dan ide-ide dari rekan-rekan semua. Di sini saya sekarang membutuhkan laporan dari rekan-rekan semua agar perusahaan kita bisa maju. Kami mohon untuk bagian produksi. Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan. Baik, akan saya jelaskan beberapa laporan di dalam produksi. Ada beberapa permasalahan, yaitu dari peralatan yang kurang mendukung, seperti mesin produksi yang menurut saya sudah tidak layak untuk memproduksi sesuai target yang diminta, mengakibatkan produksi melambat. Apabila kita menambah kecepatan produksi, akan mempengaruhi kualitas produk yang mengakibatkan kurangnya peminat konsumen pada produk kita, Pak. Jadi permasalahannya ini harus diperhatikan supaya produksi kita berjalan dengan lancar dan hasil produksi berkualitas. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian dari Bapak Asmi atas masukannya. Masih saya pertimbangkan. Bagaimana dengan Ibu Karimah? Terima kasih untuk Bapak Direktur atas waktunya. Saya akan melaporkan kegiatan pemasaran perusahaan kita selama 1 tahun ini. Permintaan pasar turun sebanyak 30% dari tahun-tahun yang lalu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, namun permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan, Pak. Apa? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja menambahkan bahan baku pada biaya produksi dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada jenis produk seperti kita yang memiliki kualitas dan bentuk yang menarik, menjadikan para konsumen penasaran dan beralih ke produk tersebut. Untuk memperkenalkan produk kita ke konsumen, kita telah memperkenalkan produk kita langsung ke masyarakat, serta melalui media cetak maupun media sosial lainnya. Dalam memasarkan produk kita perlu melakukan bantuan kepada manajer personalia untuk merekrut karyawan agar membantu pemasaran produk kita ini. Untuk pemasaran dilakukan konsumen dan melalui media cetak. Untuk pemasaran produk kita ini. Untuk pemasaran dilakukan konsumen dan melalui media cetak. Untuk perekrutan karyawan dari manajer personalia elektronik agar pendistribusian produk lebih awal. Baik Pak, saya akan melakukan perekrutan karyawan baru sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Karena tenaga kerja, produksi, dan distributor, serta marketing kita masih terlihat kurang. Apakah kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas produk? Ya, jika menambah kualitas, dana yang dikeluarkan pasti bertambah dan membuat produk yang baru memiliki harga yang lebih tinggi. Apakah hal itu tidak mempengaruhi daya beli konsumen? Hal itu pasti terjadi. Dengan membuat produk baru itu kita membutuhkan dana yang besar dan juga bahan baku yang berbeda dan mesin yang harus diperbarui. Sebaiknya kita tetap menjalankan produk yang lama tetapi dengan menambah inovasi pada produk tersebut. Baik, untuk permasalahan ini segera kita bahas. Bagaimana dalam laporan keuangan kita? Untuk laporan keuangan, kita saat ini masih stabil kok Pak. Mohon maaf Pak, untuk usulan dari manajer produksi yang kurang efektif Pak, karena kondisi alat produksi kita masih minim sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas produksi yang lebih untuk memberikan upah karyawan baru. Bagaimana jika kita
melakukan renovasi dari tempat kita perluas, mesin kita perbarui, sehingga kita belum perlu merekrut karyawan baru, Pak. Idenya bagus menurut saya, Pak. Oke, baik, kita sepakat ya atas usul Bapak Manajer Keuangan bahwa kita akan melakukan renovasi dan penambahan mesin produksi. Bagaimana dengan dana yang kita miliki, Pak? Apakah kita mampu untuk itu? Oh iya, saya punya ide, Pak. Kalau masalah dana, kita bisa minjam ke bank atau kerjasama ke perusahaan lain. Oke, baik. Kita akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain agar kita bisa mendapatkan suntikan dana. Apakah ada perencanaan untuk ke depan atas perusahaan mana kita akan melakukan kerjasama? Maaf, Pak. Untuk melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain, saya akan segera memberi surat tawaran kepada perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan kriteria perusahaan kita, Pak. Oke, baik. Untuk masalah ini saya perkenankan untuk Ibu Karima. Bagaimana dengan pemasaran produk kita? Apakah konsumen ada yang mengeluhkan produk kita? Saya rasa tidak ada, Pak. Benar yang Bapak sampaikan tadi, kalau produk kita harus ditambah secara kualitasnya saja, Pak. Apakah Anda sudah survei atas itu? Saya sudah banyak survei atas produk kita, Pak. Yang saya amati, kita kalah saing dengan produk Sinar Dunia, yang mana dari kualitas kertas, kita masih kurang baik dibandingkan produk dari Sinar Dunia. Dan saya memiliki beberapa strategi pemasaran produk kita, Pak, baik dibandingkan produk dari Sinar Dunia. Dan saya memiliki beberapa strategi pemasaran produk kita, Pak, dengan mengenali pasar atau pelanggan, memilih lokasi pemasaran yang tepat, menawarkan promo yang menarik, dan mengikuti tren atau perkembangan zaman, Pak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Ada masukan? Menurut saya setuju dengan pendapat Ibu Karimah. Dengan ini kita perlu penambahan dana untuk mengembangkan strategi Ibu Karimah tadi. Ya, itu sangat perlu untuk pengembangan, baik produk kita dan perusahaan kita. Saya perlu mengklarifikasi yang Ibu Manajer Pemasaran tadi sampaikan, bahwa di sini saya akan sampaikan sedikit tambahan, yang mana dengan melakukan satu, strategi positioning produk, misalnya pendekatan atribut yang berfungsi menciptakan asosiasi dengan atribut tertentu. Selain itu ada pendekatan dari segi kualitas dan harga, pemakaian produk, kelas produk, pesaing, manfaat produk, serta aspek kegunaannya. 2. Produk baru, produk yang sebelumnya sudah ada tetapi dimodifikasi atau disempurnakan. Produk yang merupakan tiruan produk yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. 3. Desain produk, ini artinya strategi tersebut berkaitan desain atau tampilan produk itu sendiri. Ada desain standar dan ada pula desain khusus. Produk standar ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan produksi secara massal. Sedangkan desain khusus bertujuan untuk melayani permintaan dari pasar tertentu. 4. Overlapping produk. Tujuan dari strategi adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lain. 5. Ruang lingkup. Berkaitan dengan jumlah dalam setiap link produk serta banyaknya item yang termuat dalam setiap lini produk tersebut. 6. Eliminasi produk. Untuk menjaga keberlanjutan sebuah perusahaan, yakni dengan memangkas beberapa lini produk dalam perusahaan. Untuk melakukan hal ini diperlukan beberapa alasan seperti tingkat profit sebuah produk menurun atau produk kurang sesuai dengan tujuan. Saya rasa itu tambahan dari saya, Pak. Dari yang Ibu Karimah sampaikan tadi, kita semua harus memiliki kesepakatan untuk kita tindak lanjuti segera. Bagaimana Pak Kadit? Oh iya, saya setuju dengan saudara. Kita akan menindaklanjutinya segera supaya kita mendapatkan produk berkualitas dan tetap eksis di pasar. Saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produk kita ini. Dan untuk manajer pemasaran harus lebih kreatif kedepannya untuk memasarkan produk ini. Oke, siap Pak Direktur. Ya, saya rasa waktu rapat kita sudah sampai di sini. Semua masukan dan pendapat dari Bapak Ibu sampaikan tadi menjadikan perusahaan kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Silakan Bu Anggi sampaikan hasil rapat hari ini.
Baik Pak Adit, dari hasil rapat tersebut kesimpulannya yaitu kita akan melakukan renovasi dan penambahan mesin produksi. Untuk penambahan dana kita akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan yang memang berada di bidang yang sama dengan kita. Dan untuk meningkatkan pemasaran, tadi sudah jelas yaitu kita akan mempunyai banyak strategi dan strategi itu kita akan Lebih baik untuk kedepannya, silakan Bu Anggi sampaikan hasil rapat hari ini. Baik Pak Adit, dari hasil rapat tersebut kesimpulannya yaitu kita akan melakukan renovasi dan penambahan mesin produksi. Untuk penambahan dana kita akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan yang memang berada di bidang yang sama dengan kita. Dan untuk meningkatkan pemasaran, tadi sudah jelas yaitu kita akan mempunyai banyak strategi dan strategi itu kita akan ajarkan ke depannya dan akan memikirkan dananya terlebih dahulu. Dan strategi tersebut perusahaan kita akan tetap berproduksi dengan bahan yang berkualitas dan tetap eksis di kalangan masyarakat. Oke, baik. Kira-kira rapat evaluasi hari ini selesai. Semoga rapat siang ini dapat membawa hasil yang maksimal. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Siang Pak. Yang